Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, lalu mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca hadis dari kitab Al-Jami' As-Shahir karangan Imam Suyuti mengenai hadis-hadis Asmaul Husna. Pada hadis nomor 2353, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa meresapinya atau menghafalkan atau memahaminya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kemudian riwayat Ibnu Asakir dari Umar. Status hadis ini sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis tersebut kita sama-sama paham, dan sejak kecil kita juga insya Allah sudah pada tahu bahwa Asmaul Husna itu masyhur ada 99 atau 100 kurang 1. Salah satu keutamaan Asmaul Husna ini, barang siapa yang menghafalkannya atau memahaminya atau merawatnya, insya Allah dia akan masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal, mengetahuinya, memahaminya atau mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama tersebut, maka akan masuk surga. Allahumma amin. Hadis berikutnya nomor 2354. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghair wahidin la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Tiada seorang pun menghafalnya terkecuali masuk surga. Dia tunggal dan mencintai yang ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Barang siapa yang hafal 99 nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dijamin masuk surga. Sama ya keterangannya dengan sebelumnya bahwa Allah punya 99 nama, cuman pada hadis ini ada tambahan wa huwa witrun yuhibbul witra. Jadi Allah itu maha tunggal dan mencintai sesuatu yang ganjil. Selanjutnya hadis nomor 2367. Inna lillahi azza wa jalla tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahimu al-maliku al-qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basitu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu
As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latifu Al-Khabiru Al-Halimu Al-Azimu Al-Ghafuru Al-Syakuru Al-Aliyu Al-Kabiru Al-Hafidhu Al-Muqitu Al-Hasibu Al-Jalilu Al-Qarimu Al-Raqibu Al-Mujibu Al-Wasi'u Al-Hakimu Al-Wadudu Al-Majidu Al-Ba'ithu Al-Syahidu Al-Haqqu Al-Wakilu Al-Qawiyyu Al-Matinu Al-Waliyu Al-Hamidu Al-Muhsi Al-Majid Al-Wahid As-Samad Al-Qadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Al-Awwalu Al-Akhiru Al-Zahiru Al-Batinu Al-Wali Al-Muta'ali Al-Barru At-Tawab Al-Muntaqimu Al-Afwu Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikrami Al-Muqsitu Al-Jami'u Al-Ghaniyu Al-Mughni Al-Mani Al-Dharru An-Nafi An-Nuru Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Waris Ar-Rasyid As-Sabur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Abu Hurairah. Hadis nomor 2367. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla ada 99 nama. Barang siapa meresapinya maka masuk surga. Dia adalah Allah. Nomor 1, Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Raja, Maha Suci, Maha Selamat, Maha Mengamankan, dan seterusnya sampai 99 nama. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan Baihaqi dari Abu Hurairah. Status hadis ini hasan atau dhaif. Makna ahsoha ada 3 macam. Pertama, membaca kalimat per kalimat secara tartil seperti orang yang sedang menghitungnya. Kedua, mempelajari dan memikirkan makna-maknanya serta berusaha melihat hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada padanya. Ketika berusaha memenuhi hak-hak berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjalankan sesuai dengan tuntunan yang terkandung dalam Asmaul Husna. Makna yang pertama umum, makna kedua khusus, dan makna ketiga lebih khusus. Oleh karena itu dikatakan makna pertama untuk orang awam, makna kedua untuk para ulama, makna ketiga untuk para wali. Kemudian orang-orang yang menghitung, membaca, mempelajari, memahami dan menunaikan hak dan kewajiban berkaitan dengan Asmaul Husna sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, insya Allah masuk surga. Hadis selanjutnya hadis nomor 4489. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Warrahimu sijnatun minar rahmani faman wasolaha wasolahullahu waman qata'aha qata'ahullahu. Nah, artinya orang-orang pengasih dikasihi Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Kasihanilah orang di bumi maka kamu dikasihani oleh orang yang di langit. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim dari Ibnu Umar. Dan Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim menambahkan dan Ar-Rahim adalah terambil dari kata Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungkannya, dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Ya, sekarang kita akan sedikit bicara tentang Asmaul Husna. Itu sudah masyhur dari zaman kita kecil, sudah diperkenalkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita tentang Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Asma kan artinya nama-nama Al-Husna yang bagus. Jadi Allah punya nama-nama yang bagus. Berapa jumlahnya? Yang masyhur ada 99. Sekarang coba saya kasih tahu nih salah satu cara memahami Asmaul Husna. Ya, jadi orang yang ma'rifatullah, kira-kira begitu. Yang pertama misalnya, ini yang umum yang sering
Ar-Razzaq misalnya. Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Atau Al-Fattah, zat yang membuka persoalan. Atau Al-Ghaffar saja nih, Allah maha pengampun. Nah, cara memahaminya begini, Allah punya nama Al-Ghaffar, maha pengampun Allah. Nah, sifat Al-Ghaffar Allah ini tentu membutuhkan objek. Siapa objeknya? Objeknya tentu adalah makhluk Allah, yaitu kita para manusia. Jadi setiap sifat-sifat Allah, setiap nama-nama Allah itu pasti tembus kepada makhluknya. Kalau di Al-Ghaffar yang maha pengampun, ada yang diampuni, siapa? Kita. Ya kan? Kemudian kapan Ghaffar Allah ini? Tentu Ghaffar Allah dia al-awwalu al-akhiru, dari dulu sekarang hingga nanti Allah tetap maha pengampun. Jadi santai, ampunan Allah tidak ada habisnya, ampunan Allah tidak ada putusnya, dia terus, ya kan, dari idam, bako dan seterusnya. Paham ya? Jadi nggak usah kita takut gak diampuni Allah. Allah tetap Al-Ghaffar. Kita berbuat dosa kecil, dosa besar dan lain-lain, Allah tetap Al-Ghaffar. Sehingga ketika kita memahami asmaullah seperti itu, kita akan yakin Allah Al-Ghaffar. Kapan? Dulu, sekarang, nanti. Itu Al-Ghaffar terus menerus. Begitupun Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Allah ini fa'ilul mukhtar, al-khaliq. Sifat Ar-Razzaq Allah ini akan tembus kepada makhluk-makhluknya, diantaranya manusia. Jadi manusia nggak usah takut, selama Allah ada, selama itu pula kita mendapatkan rezeki. Ya udah, Ar-Razzaq. Jadi hati kita, minimal ilmu kita sampai bahwa ada Allah zat yang Ar-Razzaq. Kapan? Dari dulu, sekarang, nanti, sampai tidak terhinggakan, al-awwalu al-akhiru. Ya enggak? Iya. Jadi kita sedetik pun jangan sampai takut tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, sama saja kita ragu dengan sifat Ar-Razzaq Allah. Ya kan? Jadi konsekuensi dari keyakinan kita terhadap Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu selalu kita merasa aman di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sifat yang lainnya dan yang lainnya. Assalam misalnya, selamat, ya udah. Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan Al-Aziz dan lain-lain dan lain-lain. Jadi yang ingin saya katakan, minimal salah satu itu cara memahami Asmaul Husna di antara seperti itu. Jadi tembus. Jadi begitu kita mendapat rezeki, hati kita langsung tahu, oh ini dari Allah yang Maha Razzaq. Ketika kita merasakan keselamatan, kita langsung tahu, oh ini dari Allah yang Maha Asalam. Oh, ketika kita merasakan sesuatu yang kasih sayang, oh ini dari Allah yang Maha Rahman. Jadi langsung hati kita langsung nembus kepada Allah, sifat Allah Ar-Rahman. Salah satunya lewat Asmaul Husna. Maka tak heran orang-orang yang hafal, kemudian memahami dan memperhatikan Asmaul Husna ini akan menjadi penduduk surga. Kenapa? Yaitu dia akan menjadi orang-orang yang ma'rifatullah 24 full, hatinya ada konektivitas kepada Allah. Jadi kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan banyak cara. Nah, salah satu caranya itu ada terhubung melalui Asmaul Husna. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh, ketika kita sedang sehat, tentu kita merasakan nikmatnya sehat. Kita akan merasa, oh kesehatan ini langsung datang dari Allah yang Maha Rahman Rahim. Misalnya ketika kita makan, misalnya sambil makan kita ingat, oh makanan ini hakikatnya datangnya dari Allah yang Maha Razzaq. Kemudian kalau kita kebetulan sedang mendapatkan nikmat, diangkat derajatnya, pangkatnya, kedudukannya, ke bisnisnya, kemudian kita akan ingat bahwa Allah itu Al-Mu'izz, Ar-Rafi dan lain-lain. Dan itu
Jadi jangan kita itu memahami Asmaul Husna jangan terputus. Allah Ar-Rafi, Allah ya udah tanpa ada konektivitas kepada Allah itu bagus, tetapi masih ibarat talinya putus, kira-kira begitu ya. Jadi salah satu yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Asmaul Husna. Syukur-syukur kita hafal, kalau nggak hafal minimal kita sering membaca, atau minimal membaca sebagian kita ingat, oh Allah itu Al-Jabbar, oh Allah itu Al-Mutakabbir, oh Allah itu Al-Khaliq, Al-Awalu, Al-Akhiru, dan lain dan lain. Ya, intinya yang ingin saya katakan pertama bahwa mari kita coba ma'rifatullah, ingat kepada Allah, mengetahui Allah melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Silahkan kalau mau di-download, diedit dan lain-lain. Yang penting digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar hukum. Teman saya mohon untuk subscribe channel ini, kita kan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.